Give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah saja melalui tayangan YouTube di Timur Andi Channel. Adapun pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang kelima. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Seperti biasa, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan buat kalian. Apakah nama alat musik yang menggunakan tangga nada slendro dan pelok? Dan apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Kedua pertanyaan ini bisa kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, sebelum belajar, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat mengidentifikasi alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis dengan tepat. Sudah siap belajar? Sebelum kalian belajar, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Mari kita mulai pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama adalah KD 3.6 Ilmu Pengetahuan Alam. Energi panas atau kalor dapat mengubah benda. Kalor dapat menyebabkan pemuaian dan penyusutan suatu benda. Mari kita belajar pemuaian dan penyusutan benda. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Bapak ulang, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Kata kuncinya adalah bertambah dan terkena panas. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Bapak ulang kembali, penyusutan adalah
perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Kata kunci penyusutan adalah berkurang dan terkena suhu dingin. Jadi, perbedaan pemuaian dan penyusutan adalah pemuaian bertambah karena terkena panas, penyusutan berkurang karena terkena suhu dingin. Lanjutnya, apa contoh pemuaian, Pak? baik, Bapak akan jelaskan. Kalau contoh penyusutan apa saja, Pak? Ya, perhatikan ya penjelasan Bapak. Contoh yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca pada bingkai jendela dibuat sedikit longgar dari ukuran kaca. Tujuannya untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca. Kaca apabila terkena panas akan mengalami pemuaian. Oleh karena itu, bingkai jendela dibuat longgar sehingga kaca terhindar dari keretakan atau pecah. Contoh yang kedua adalah ban sepeda atau motor dan mobil. Pengisian udara dalam ban tidak dianjurkan terisi penuh atau terlalu banyak. Tujuannya untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara. Kenapa? Karena udara apabila terkena panas akan mengalami pemuaian. Oleh karena itu, ban motor atau mobil diisi sesuai takaran ukur sehingga ban terhindar dari pecah atau meletus. Contoh yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon dibuat kendor. Tujuannya untuk menghindari putusnya kabel pada saat malam hari. Kenapa bisa begitu? Karena kawat atau kabel listrik dan telepon apabila terkena suhu dingin akan mengalami penyusutan. Oleh karena itu dibuat kendor untuk menghindari menegangnya kabel ketika malam hari. Contoh yang keempat, pemuaian gelas kaca. Gelas dalam keadaan dingin atau basah sebaiknya jangan dituang air yang panas. Tujuannya untuk menghindari pemuaian yang tidak merata. Ketika akan menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, diupayakan gelas jangan dalam keadaan yang dingin atau basah karena gelas akan mengalami keretakan atau pecah. Contoh yang kelima adalah sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Tujuannya untuk memberikan ruang pemuaian. Kenapa? Karena besi pada rel kereta api apabila terkena suhu dingin akan mengalami penyusutan. Oleh karena itu dibuat kendor untuk menghindari menyusutnya batang rel ketika malam hari. Lanjut. Contoh yang selanjutnya, termometer. Termometer ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya untuk memberikan pemuaian pada air raksa di dalam termometer. Air raksa dalam termometer akan memuai apabila terkena suhu panas sehingga bisa menunjukkan suhu badan seseorang. Baiklah anak-anak, lanjut kita ke KD 3.2 Seni Budaya dan Prakarya dengan materi alat musik tangga nada pentatonis. Lihat gambar berikut. Gambar berikut merupakan alat musik yang terdiri dari kenong, ugal bali, dan gong. Alat musik tersebut biasa dipakai dalam acara kejawen atau acara Bali. Dan alat musik tersebut bagian dari gamelan.
Gambar alat musik tersebut merupakan jenis alat musik yang bertangga nada pentatonis. Alat musik tersebut adalah bagian dari gamelan. Gamelan terbuat dari bilah besi yang dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Campuran kedua logam tersebut harus dipanaskan dengan suhu yang tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses campuran kedua logam tersebut disebut dengan peleburan. Berikut adalah contoh bilah saron slendro dan bilah saron pelok. Notasinya 1, 2, 3, 5, 6, 1 titik. Cara bacanya jirolu ma 6 ji. 1 dinamakan penunggul, 2 gulu, 3 dada, 5 lima, 6 6, 1 titik barang. Sedangkan pada bilah saron pelok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibaca jirolu patma 6 pi. Sama dinamakan dengan penunggul, gulu, dada, pelok, 5, 6, dan barang. Selanjutnya adalah tangga nada pelok dan slendro. Tangga nada ini memiliki jarak interval, pelok memiliki jarak interval 1, 1, 1,5, 1 dan 1,5. Sedangkan slendro 2, setengah, 1, 2 dan setengah. Demikianlah tangga nada pada pelok dan slendro. Contoh lagu dengan tangga nada slendro terdiri dari Lir Ilir dari Jawa Tengah, Cincang Kedir Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari Bapak hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.